Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Pailamsari dengan NIM 432170101198. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas besar 1 mata kuliah laporan akuntan. PT Telkom adalah perusahaan informasi dan telekomunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. PT Telkom mengklaim dirinya sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Modus operandi yang berawal dari permasalahan antara KAP Haryanto Sahari dan rekan selaku auditor dari PT Telkomsel mengundurkan diri dari mengaudit PT Telkomsel dikarenakan KAP Haryanto Sahari tidak ingin berasosiasi atau tidak ingin bekerja sama dengan KAP Edi Pianto selaku auditor yang ditunjuk oleh PT Telkom untuk mengaudit laporan konsolidasi antara PT Telkom dengan anak perusahaannya. Kesalahan interpretasi yang dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari dan rekan terhadap PT Telkomsel dan United Security and Exchange Commission atau SEC mengenai ketentuan standar audit Amerika. Audit Telkomsel harus mengikuti standar audit Amerika yang dengan merujuk pada aturan SEC karena PT Telkomsel membuka bursa di New York Stock Exchange. Aturan SEC yang harus dijalani adalah yang pertama, filing 20F yaitu form laporan keuangan dan laporan manajemen dengan KAP yang terpercaya. Yang kedua, kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen secara berkala tiap tahun. KAP Haryanto Sahari dan KAP Edi Pianto melanggar peraturan Bapepam tentang persaingan yang tidak sehat antar sesama auditor. Tindakan yang dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari yaitu tidak mengizinkan acuannya dipakai oleh KAP Edi Pianto sehingga KAP Edi Pianto harus mengulang dari awal tanpa mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang pernah diaudit, sehingga laporan audit dari KAP Edi Pianto ditolak oleh SEC. Dampak dari kecurangan tersebut, KAP Edi Pianto dan rekan mendapat penolakan dari Tronton Internasional yang akibatnya dari penolakan tersebut menyebabkan saham PT Telkom yang berada di New York Stock Exchange diberhentikan sementara dan harga saham pada Bursa Efek Jakarta turun drastis serta memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan indeks harga saham gabungan. Sedangkan untuk KAP Edi Pianto dan rekan untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal terhitung sejak tanggal 16 Januari 16 Juni 2003 sampai diputuskan lebih lanjut oleh Bapepam. Alasannya karena laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 ditolak oleh SEC. KAP Haryanto Sahari dan rekan berupa membayar denda sebesar 20 miliar ke kas negara dengan uang paksa sebesar 10 juta per hari. Denda itu harus dibayar maksimal 30 hari setelah pemberitahuan keputusan dari KPU. Sanksi ini dikarenakan karena KAP Haryanto Sahari dan rekan terbukti bersalah
dan mengakibatkan rusaknya kualitas audit. KAP Edi Pianto dan rekan atas laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002. Penyebab terjadinya kecurangan tersebut, KAP Haryanto Sahari yang tidak mau berasosiasi dengan KAP Edi Pianto dikarenakan menghindari kerugian di masa yang akan datang dan keraguan KAP Haryanto atas kelayakan hak berpraktek KAP Edi Pianto di hadapan SEC. Bentuk laporan akuntan yang pertama, laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tidak mendapatkan quality control dari Groundtron selaku afiliasi KAP Edi Pianto. Kedua, KAP Haryanto Sahari tidak memberikan izin untuk dimasukkannya laporan audit KAP Haryanto Sahari atas laporan keuangan PT Telkomsel tahun buku 2002 dalam formulir 20F PT Telkom. Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun 2002 yang dimasukkan dalam form 20F tidak disertai dengan laporan audit anak perusahaan PT Telkom lainnya. Peran akuntan dalam kasus ini, KAP Haryanto Sahari selaku badan independen yang mengaudit entitas seharusnya dapat memahami kecurangan, bukan malah melakukan kecurangan, yang mana hal ini membuat reputasi KAP Haryanto Sahari menjadi buruk dan dampak bagi PT Telkom yang mengalami kerugian biaya dan waktu karena ketidaklancaran dalam proses pembuatan audit laporan keuangan konsolidasi PT Telkom. KAP Haryanto Sahari seharusnya tidak mempermainkan KAP Edi Pianto dengan merujuk pada SEC mengenai kelayakan hak berpraktek, karena keputusan mengenai hak berpraktek ada di tangan SEC dan KAP Haryanto Sahari tidak memiliki wewenang untuk menilai kelayakan KAP Edi Pianto dan rekan. Manajemen risiko. Telkom menerapkan manajemen risiko untuk melindungi aset dan kegiatan usaha serta menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Manajemen risiko juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Peran dan fungsi manajemen risiko sangat penting dalam mendukung bisnis telekomunikasi yang memiliki cakupan area bisnis yang luas, memerlukan investasi yang sangat besar, memiliki tingkat kompetisi tinggi, perkembangan teknologi yang cepat, regulasi bisnis, serta perubahan cara berkomunikasi. COSO Framework. COSO bersingkatan dari Committee of Sponsoring Organization of the Treasury Commission, yaitu sebuah badan berskala besar yang berkedudukan di Amerika Serikat yang mensponsori dan menyebarkan guidance dan framework terkait tata laksana organisasi. Telkom menggunakan COSO sebagai framework ERM karena beberapa alasan. Telkom terlebih dahulu mengimplementasikan SOX yang berbasis COSO agar terjadi alignment antara ERM dan SOX. Ketiga, proses audit. Adanya kesalahan interpretasi di laporan audit konsolidasi tahun 2002 PT Telkom dan anak perusahaannya yang diakibatkan ketidakprofesionalitas antar auditor yang diberikan kepercayaan untuk mengaudit PT Telkom dan PT Telkomsel. Standar akuntansi keuangan PT Telkom terbaru yaitu PSAK 71 tentang instrumen keuangan,
PSHK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSHK 73 mendorong korporasi mencatatkan transaksi sewa mereka sebagai financial lease, bukan sekedar operating lease. Pencegahan di masa yang akan datang. Profesionalitas seorang auditor dalam menjalankan tugasnya merupakan aset penting yang harus dimiliki oleh para auditor. Hendaknya menjaga profesionalitas atau kinerja kerjanya supaya reputasi saham di pasar tetap baik. Dengan adanya reputasi baik tersebut, perekonomian Indonesia di mata dunia akan mendapatkan tempat yang baik pula. Simbiosis mutualisme antara perseroan dan auditor adalah hal yang tidak dapat dipisahkan karena kedua badan tersebut saling membutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.